warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kinkin Puji Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan referensi untuk pembelajaran daring, khususnya di kelas 4. Bagi Bapak Ibu Guru yang mengampu sebagai wali kelas 4, mungkin bisa mengambil referensi yang saya buat untuk kalian. Pada video pertama nanti, itu kita akan membahas tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Karena di era pandemi COVID-19 yang awal-awal ini ada menghantui di negeri kita tercinta, sehingga pembelajaran luring tidak bisa kita laksanakan. Salah satu alternatif yang guru ciptakan atau guru lakukan yaitu dengan pembelajaran daring, baik menggunakan Zoom atau dengan Google Meet. Berikut saya sampaikan untuk referensi yang pertama, pembelajaran daring tema 4 subtema 1. Halo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, anak-anakku semua. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Anak-anak, Ibu ingatkan ya, jangan lupa anak-anak untuk mengirimkan presensi kalian dengan cara memfoto kegiatan kalian pada siang hari ini saat mengikuti Zoom Meet di siang kali ini, terus mengirimkannya ke WA Group ya. Anak-anakku sekalian, di era pandemi ini jangan lupa anak-anak menjaga kesehatan dengan menerapkan protokoler kesehatan. Oke anak-anakku, pada pembelajaran yang telah lalu itu kita sudah membahas tentang gotong royong dan contoh-contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan kita. Dan contohnya itu kerja bakti, PKN-nya itu kita akan membahas sila Pancasila dan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di muatan pelajaran SPK kita akan membahas tentang gambar 3 dimensi. Pada pembelajaran hari ini, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama adalah 1. Setelah mengamati gambar lambang Garuda Pancasila melalui PowerPoint, kalian dapat menganalisis simbol Pancasila dan menuliskan sila-sila pada Pancasila. Setelah itu, kalian dapat menyimpulkan makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Melalui diskusi kelompok, kalian dapat mempresentasikan contoh penerapan sikap yang mencerminkan sila Pancasila dengan tepat dan penuh percaya diri. Setelah itu, melalui tayangan PowerPoint, kalian mampu menganalisis hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Melalui contoh gambar pada PowerPoint, kalian mampu menelaah berbagai gambar bentuk 3 dimensi dengan tepat. Dengan mempelajari materi pembelajaran yang tentang gambar 3 dimensi, kalian mampu mendesain gambar. Nah, di hadapan kalian itu sudah ada gambar. Gambar apa ya itu, anak? Garuda Oh iya, pinter sekali gambar Garuda Pancasila. Di dalam gambar Garuda Pancasila itu ada 5 sila. Nah, kalian tahu tidak 5 sila itu sila 1 dilambangkan dengan gambar apa? Oke, pinter, gambar bintang. Nah, sekarang coba analisis dari gambar yang ada di hadapan kalian itu. Silahkan catat di buku tulis kalian. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Bu ingin tanya. Sila 1 dilambangkan dengan apa ya? Bintang. Bintang, pinter. Bunyinya sila pertama bagaimana ya? Ketuhanan yang Maha Esa.
Pinter. Sedang anak-anakku sekalian, kalian kan sudah saya bagi menjadi 3 kelompok belajar. Yang masing-masing kelompok belajar sudah saya sesuaikan dengan kedekatan rumah masing-masing. Nah, sekarang melalui kelompok belajar kalian, coba silahkan kalian untuk mendiskusikan makna sila pertama Pancasila dan memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nanti setelah kalian itu selesai mendiskusikan itu, kalian apabila ada yang sudah selesai itu mempresentasikan, tetapi apabila belum itu silahkan mengirimkan hasil presentasi kalian yang berupa video itu ke WA Group ya. Paham anak-anakku? Iya, terima kasih Mas Tito. Ada yang sudah selesai belum? Siapa kelompoknya yang sudah selesai? Saya sudah, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah, Bu. Kelompoknya siapa, Mas Adin? Kelompok 2 sudah, Bu. Kelompoknya Mas Adin. Silahkan Mas Adin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin. Saya mewakili dari kelompok 3 yang beranggota Jidan, Ivan, dan saya sendiri. Salah kalung. Saya di kesempatan hari ini akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu makna sila pertama dari Pancasila. 1. Taat dalam beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Saling menghormati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari menolong orang yang kesusahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk salut. Sip. Sip. Salut. Oke. Yuk, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anakku. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, di situ saya kan sudah membagikan LKPD ya kemarin di sekolah ya. Iya. Nah, LKPD itu ada beberapa gambar. Nah, dari gambar-gambar tersebut, coba kalian analisis apakah gambar atau tindakan pada gambar tersebut sesuai dengan sila Pancasila, sila pertama. Nah, setelah itu tuliskan alasannya apa. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang sudah? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Sekarang coba lihat gambar yang ketiga. Di situ ada gambar orang yang sedang mencuri. Nah, itu sesuai dengan tindakan itu sesuai dengan sila pertama tidak? Tidak. Perilaku yang tidak baik. Tidak baik atau dilarang oleh agama, nggak jujur. Terima kasih. Itu sudah ada beberapa teman-teman kalian yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang soal-soal dalam LKPD. Kalian kelihatannya tegang banget. Yuk kita tegang. berdiri bersama. Coba kalian berdiri, kalian cari di lingkungan kalian itu benda-benda 3 dimensi. Entah itu di situ ada tong sampah atau kaleng atau apa yang ada di dekat kalian. Coba sekarang kalian hidupkan kamera masing-masing.
Semua kamera di-on-kan. Saya pengen lihat benda yang bisa kalian temukan, dimensi yang ada di lingkungan kalian. Mempunyai ruang. Pintar sekali karena mempunyai ruang. Ada tinggi tidak? Ada Bu, ada tinggi dan ada lebarnya. Ini Bu cangkir. Tempat sampah. Setelah kalian tadi menemukan contoh benda 3 dimensi di sekitar kita, akan mencoba menggambar bentuk 3 dimensi. Tetapi sebelum itu ada pengertiannya. Apa itu gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi atau biasa disingkat dengan 3D itu merupakan gambar atau lukisan yang seolah-olah itu mempunyai panjang, tinggi, lebar, dan volume. Nah, terus bagaimana langkah-langkah untuk menggambar objek 3 dimensi itu? Yang pertama, kalian melakukan pengamatan tentang benda yang akan digambar. Kalian itu menggambar 3 dimensi, simbol sila pertama Pancasila. Kalian itu membuat gambar bintang dengan bentuk 3 dimensi. Juga untuk langkah-langkahnya bisa kalian melihat browsing lewat internet. Oke, ada yang sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nanti hasil yang gambar yang telah kalian buat itu silahkan nanti difotokan, terus dikirimkan ke WA grup ya. Ya, Bu. Apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Membuat gambar 3 dimensi. Gambar bintang. Gambar simbol sila pertama, bintang. Oke, terima kasih anak-anak hebatku. Kita sudah menyimpulkan pelajaran pada siang hari ini. Nah, jangan lupa kemarin kan Ibu sudah membagikan soal evaluasi. Nah, soal tersebut silahkan kalian kerjakan dan besok pagi dikumpulkan di sekolah. Bisa kolektif. Saya pengen Mas Leo untuk memimpin berdoa mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Monggo Mas Leo. Oke, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Duduk yang sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ialah pembelajaran pada siang hari ini. Sampai ketemu besok di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru yang super. Tadi sudah kita saksikan video pembelajaran yang saya buat, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Yang selanjutnya adalah saya membuat referensi video pembelajaran untuk kelas 4 semester 2, tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Mungkin video berikut bisa untuk referensi pembelajaran daring bagi Bapak Ibu guru yang mengampu kelas 4 SD.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Pada kesempatan siang hari ini kita ketemu lagi di Meet untuk pembelajaran tema 7, subtema 1. Ada yang tidak masuk hari ini? Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Untuk mengawali pelajaran yang hari ini, marilah kita berdoa. Hidup sempurna, berdoa dimulai. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Yang pertama, setelah mengikuti teks yang disajikan dalam PowerPoint, siswa dapat menganalisis informasi tentang teks suku bangsa dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan melalui PowerPoint, siswa mampu merinci kata-kata sulit pada bacaan. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu merumuskan pikiran pokok pada setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang keempat, dengan mencermati teks bacaan dalam buku, siswa mampu menyusun bacaan ke dalam tulisan dengan bahasanya sendiri. Yang kelima, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menganalisis macam-macam gaya dengan tepat. Dan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang pantun. Ayo, siapa yang masih ingat? Ciri-ciri pantun itu apa saja? Ciri-ciri pantun adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Kan? 2 bait terakhir adalah isi. Pintar sekali, ingat ya. Terus kemarin kita juga sudah menyebutkan contoh pantun. Ayo, siapa yang masih ingat? Coba Ibu beri contoh satu saja. Contoh pantun lagi. Contoh pantun pendidikan. Iya. Di antara semak belukar ada ular serta mangsanya. Jika rajin dalam belajar, niscaya pintar dan bijaksana. Suku bangsa mana yang kalian ketahui? Kalian kan di Indonesia kan ada bermacam-macam suku bangsa tuh. Nah, suku bangsa mana yang kalian ketahui? Jawa. Jawa. Jawa pintar. Jawa Sunda. Suku Sunda pintar. Keberagaman di Indonesia itu banyak. Tidak hanya suku bangsa, tetapi juga agama. Ayo, agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kebanyakan atau paling dominan itu warga negara Indonesia itu memeluk agama apa ya? Islam. Silakan Mbak Chandra Suku dibaca. bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Sekarang dari apa yang telah dibacakan Mbak Chandra tadi, coba ada nggak kata-kata sulit yang kalian belum mengerti artinya? Ayo, Etnis, slogan. oh iya, slogan, pinter ya. Terus apa lagi? Etnis, Etnis, iya betul. Nah, sekarang dari kata-kata sulit yang telah kalian temukan tadi, coba silahkan cari di kamus bahasa Indonesia atau kalian bisa browsing lewat internet untuk mencari arti dari kata-kata sulit tersebut. saya sudah Bu. Oh iya, Mas Zidan sudah menemukan arti dari apa ya kata sulit yang mana? Sudah Bu, etnis itu semacam penggolongan kelompok manusia berdasarkan kepercayaan, adat istiadat, bahasa nama, sejarah dan lain sebagainya. Sensus adalah cara
pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Tiga kata-kata sulit tersebut kalian sudah bisa menemukannya. Anak-anakku, kan kalian kemarin sudah saya bentuk kelompok belajar. Nah, di sini itu silahkan kalian menentukan pikiran pokok dari kedua paragraf bacaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang sudah selesai? Saya Bu dari kelompok 2. Oke, sekarang silahkan kelompok 2 Mbak Chandra untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, monggo. Paragraf 1. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Paragraf 2. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Setelah kalian mampu menentukan pikiran pokok pada setiap paragraf, sekarang coba silakan kalian buka buku siswa tema 7, halaman 8. Nah, di situ ada bacaan yang berjudul Seni Gerabah di Indonesia. Bacaan tersebut dengan kalimat atau bahasamu sendiri. Kelihatannya kalian capek sekali. Coba sekarang kalian semua berdiri. Apakah yang ada di depan kalian? Buku. Buku. Selain buku, apalagi yang lain? Ayo. Kertas. Coba sekarang benda-benda yang ada di depan kalian itu ada meja atau kursi, atau tadi ada yang menemukan cangkir, terus tadi ada yang menemukan lagi kertas. Benda-benda tersebut coba kalian dorong, kalian pindahkan. Benda tadi itu berpindah tempat tidak yang mana? Berpindah. Coba tadi siapa yang menemukan kertas tadi? Coba kertas itu kamu remas. Kira-kira berubah nggak bentuknya? Berubah. Berubah. Oke, berubah. Jadi lebih baik atau jadi kusut? Dalam PPT atau dalam PowerPoint itu, kalian lihat gambar apa? Anjong. Anjong. Kalau kuda itu dilepas dari delman itu lepas, nggak ada kudanya, kira-kira delmannya bisa berjalan atau tidak ya? Tidak. Gaya itu bisa kita simpulkan, gaya adalah tarikan dan dorongan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keseharian kita itu banyak macam-macam gaya. Nah, contohnya itu ada gaya apa saja itu? Ayo. Gaya pegas. Gaya gesek. Gaya otot. Gaya listrik. Gaya gravitasi. Gaya magnet. Gaya. Oke, iya. Banyak sekali macam-macam gaya yang ada di sekitar kita, yang kita lakukan setiap hari. Itu nggih. Nah, sekarang kita akan bahas gaya otot ya. Gaya otot itu kalian pernah bersepeda tidak? Naik sepeda tidak? Pernah. Kalau sepeda itu tidak kalian kayuh, kira-kira sepeda itu bisa berpindah tempat atau berjalan tidak? Tidak. Nah, karena gaya itu maka sepeda bisa berjalan. Terus meja, di situ ada gambar orang mendorong meja, orang menarik meja, terus ada lagi orang meremas kertas. Nah, semua gaya-gaya itu ada yang menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak dan benda yang bergerak menjadi diam
Terus di situ ada meremas kertas, itu apa? Gaya bisa menyebabkan bentuk benda. Gitu. Nah, di sini anak-anak itu ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa? Kaleng minuman kosong akan penyok setelah diinjak keras. Terus di saat kalian bermain plastisin itu bisa berubah bentuk jika ditekan atau diberi gaya oleh tangan kita. Terus lagi gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Di saat kalian bermain sepak bola, itu bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh kiper. Nah, tahu kan kiper? Kiper apa kiper? Penjaga gawang. Oke, pinter ya, kiper penjaga gawang. Nah, gaya otot juga dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Contohnya, kelereng yang awalnya diam dapat bergerak setelah disentil. Nah, kalian sering main kelereng? Nah, itu. Terus meja yang awalnya diam dapat berpindah tempat apabila kita tarik atau kita dorong. Gitu ya. Oke. Terus anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang gaya, di dalam PPT yang sudah saya sharekan di grup WA, itu kalian bisa membuka videonya. Nah, coba di sini di-setelkan videonya ya. Sekarang setelah kalian mempelajari materi tentang gaya, kan kalian berdiskusi menyebutkan contoh-contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Bu, saya dari kelompok 1. Gaya otot. Contoh gaya otot: mendorong mobil, bersepeda, menarik mobilan, menutup pintu. Oke, terima kasih sekali Mas Sarah. Beri salut kepada kelompoknya Mas Adan yang sudah dengan tepat menyelesaikan tugas kelompoknya. Yuk beri tepuk salut. Sip. Anakku, bagaimana perasaan kalian pada siang hari ini mengikuti Google Meet di kelas 4 pada siang hari ini? Senang tidak? Senang, Bu. Oke, senang. Terima kasih. Kita tadi sudah belajar tentang apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang gaya, mencari kata-kata sulit. Anak-anak, sudah banyak yang telah kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran besok itu kita akan membahas tentang kalimat efektif. Nanti saya akan mengirimkan materi ajarnya ke WA Group. Silahkan kalian pelajari ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih sekali anak-anakku yang hebat. Meskipun cuaca mendung dan hujan, kalian tetap mengikuti dengan aktif mengikuti Google Meet pada siang hari ini. Nah, jangan lupa sekarang masih era pandemi COVID, kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara luring di sekolah. Silahkan kalian belajar di rumah dengan materi-materi yang Ibu kirimkan lewat WA Group dengan pendampingan orang tua, nggih. Bu. Ya. Pembelajaran silahkan kalian kerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan lewat WA Group. Mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Duduk yang sempurna, berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, di kelas 4 kalian tentu belajar tema 8.
Nah, pada kesempatan kali ini, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran untuk referensi belajar kalian di rumah saat pembelajaran daring karena kita masih terbatas untuk pembelajaran luar jaringan atau luring di masing-masing sekolah. Berikut saya sampaikan video pembelajaran untuk tema 8. Daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Mungkin ini bisa membantu kalian untuk anak-anakku kelas 4 saat belajar di rumah dan menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru yang melaksanakan pembelajaran daring di tahun 2020 ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku semua ini sudah bergabung pada Meet kali ini. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Oke, terima kasih. Anak-anak, jangan lupa ya untuk presensi pada Meet siang hari ini. Kalian nanti mengirimkan foto kalian pada saat mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini ya. Belum pembelajaran daring ini kita mulai. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, saya minta Mas Adan untuk memimpin berdoa mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Monggo Mas Adan. Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Adan yang sudah memimpin berdoa pada siang hari ini. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ingat apa pembelajaran yang telah kemarin kita bahas tentang apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, siapa yang tahu artinya? Ayo masih ingat? Saya Bu, konsumsi. Oh iya. Memakai atau menggunakan barang atau jasa. Oke, terima kasih. Lanjut. Siapa yang masih Saya ingat? Bu. Oh, nggih. Ayo Mas Tito apa? Distribusi menyalurkan barang dari produsen. Oh iya, pinter. Anak, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang menganalisis tokoh dalam sebuah cerita, terus menganalisis keberagaman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membuat proyek gambar cerita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. 1. Melalui video yang di-share melalui PowerPoint, siswa mampu mengumpulkan informasi beragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, melalui video yang dibagikan melalui PowerPoint, siswa mampu menganalisis manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, setelah kalian mengamati tayangan PowerPoint, kalian mampu menganalisis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitarmu. Bimbingan guru, kalian dapat mendesain gambar cerita tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Oke anak-anak. Nah, di sini sebelum kita membahas atau membaca sebuah bacaan yang ada pada buku siswa, di sini saya akan menyampaikan apa sih sebetulnya tokoh itu. Tokoh adalah pelaku cerita dalam bacaan atau cerita. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku siswa kalian halaman 26 yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Ayo, sekarang di kegiatan literasi kali ini saya minta Mbak Chandra untuk membacakan. Kelihatan Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur.
Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Terima kasih Mbak Chandra. Nah, sekarang setelah kalian itu membaca bacaan yang berjudul Asal Mula Bukit Catu, ayo, di kemarin kan sudah saya bagikan LKPD. Itu dalam LKPD itu kalian akan menganalisis tokoh, siapa saja tokoh yang ada dalam bacaan tersebut. Ayo silahkan kerjakan LKPD-nya. Saya Ya. Bu, sepasang petani suami istri di desa yang subur. Ini akan saya setelkan video tentang Assalamualaikum anak-anak Umi. keberagaman. Kita akan belajar PKN ya anak Umi tentang keragaman karakteristik individu. Anak-anak, dalam PPT Ibu tadi sudah banyak dijelaskan tentang keberagaman. Ya, macam-macam keberagaman. Ya, di sini ada contoh keberagaman. Selain ada keberagaman warna kulit, keberagaman budaya yang ada di Indonesia, keragaman adat istiadat, keragaman agama, di situ ada keberagaman kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, keragaman pekerjaan. Di situ ada contohnya, ada keragaman pekerjaan itu ada polisi, ada yang jadi petani, ada yang jadi arsitek, banyak macam ya keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, dari semua keberagaman itu, Ibu mau tanya nih, apa sih manfaat keberagaman yang ada di lingkungan kita? Ayo, siapa bisa menyebutkan? Saya Bu. Oh iya, monggo. Apa Mbak? Manfaat keberagaman. Memupuk rasa saling menghormati. Saya Bu, Oh iya, monggo Mas Adin. Apa? belajar bersosialisasi. Iya, belajar bersosialisasi, saling menghormati. Sampai di sini, apakah ada yang belum kalian pahami dari apa yang sudah saya jelaskan? Dan Sudah. di sini ada video kegiatan ekonomi. Coba silahkan kalian simak ya, anak-anakku. Di situ tadi sudah dijelaskan tentang keragaman, tentang keadaan alam dan mata pencaharian penduduk. Nah, sebelum nanti kita membuat proyek tentang keadaan alam dan mata pencaharian penduduk. Nah, kalian kan sudah saya bagi dalam kelompok belajar. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok belajar itu mendiskusikan langkah-langkah untuk membuat gambar cerita dulu. Siap. Oke, ya, monggo silahkan. Sudah selesai kelompoknya dalam diskusi kelompok? Sudah. Oh ya, monggo Mbak Chandra silahkan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Menentukan tema yang akan digambar. Membuat sketsa gambar. Menyelesaikan atau menyempurnakan gambar. Mewarnai gambar. Sudah Bu. Oh ya, terima kasih Mbak Chandra. Perwakilan presentasi teman kalian tadi. Sekarang mari kita awali pembuatan proyek kita tentang membuat gambar cerita dengan tema keadaan alam dan mata pencaharian penduduk. Sebelum kalian mengerjakan tugas untuk membuat proyek gambar cerita, di sini akan saya susun jadwal ya. Untuk proyek itu usahakan harus selesai hari ini. Terus nanti setelah kalian selesai membuat proyek, itu kalian mempresentasikan hasil proyek kalian di depan teman-teman kalian. Selanjutnya, teman-teman kalian menanggapi proyek yang telah kalian buat dan kalian presentasikan.
Lalu saya akan memantau pembuatan proyek ini melalui WA Group atau Meet. Adakah yang selesai dan siap untuk mempresentasikan hasil proyeknya? Perkenalkan, nama saya Adin. Saya akan mempresentasikan gambar cerita yang saya buat tentang keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk kota. Seorang pelawak, Dino seorang pilot, dan Rinto seorang pelukis. Dan ini pesawat yang sering diterbangkan oleh Dino. Di perkotaan jarang penduduk yang bermata pencarian seorang petani. Kebanyakan mereka bekerja sebagai kantoran. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas Adin yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Oke, mungkin dari presentasi Mas Adin, ayo siapa yang mau menanggapi? Kenapa di kota jarang ada petani? Karena perkotaan jarang ditemukan sawah atau kebun. Di kota sudah banyak berdiri gedung-gedung perkantoran dan Saya Bu. Nama saya Zidan. Saya akan mempresentasikan gambar cerita tentang keadaan alam dengan mata pencarian penduduk di pantai. Lingkungan pantai yaitu mata pencarian nelayan. Nelayan berlayar mencari ikan. Sekian dan terima kasih. Penduduk pantai itu apakah semuanya bermata pencaharian sebagai nelayan? Ada pengrajin kerang. Iya. Nama saya Chandra. Saya akan mempresentasikan gambar cerita tentang hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Dataran rendah dengan mata pencahariannya. Contohnya, Pak Suro menjadi petani sawah. Ada juga yang bekerja sebagai peternak ayam. Sekian, terima kasih. Mungkin ada temennya yang mau menanggapi, monggo, silakan. Apa saja mata pencaharian penduduk dataran rendah selain sebagai petani dan peternak? Selain sebagai petani, peternak ayam, penduduk di dataran rendah juga banyak yang bekerja sebagai produsen dan distributor. Nama saya Adan. Saya akan mempresentasikan gambar cerita tentang keadaan alam dan mata pencarian penduduk dataran tinggi. Kebanyakan penduduk dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani pekebun. Gambar yang saya buat adalah pemetik teh. Apakah semua dataran tinggi difungsikan untuk perkebunan teh? Selain perkebunan teh di dataran tinggi bisa juga untuk objek wisata dan perkebunan sayur-sayuran. Contohnya kol, wortel, sawi, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, terima kasih sekali. Kalian memang anak-anak yang hebat dan komunikatif. Yang satu mempresentasikan, yang satu yang lainnya menanggapi. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? senang Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? menentukan langkah-langkah membuat gambar cerita. Iya. Membuat gambar cerita. Oke. Menganalisis manfaat keberagaman. Menganalisis tokoh dalam cerita fiksi. Oke, sip. Terima kasih. Berarti apa yang sudah kita lakukan hari ini itu terserap di kalian, ya. Kita jangan lupa di WA Group sudah saya kirimkan link Google Form untuk kalian kerjakan sebagai evaluasi akhir, nggih. Ibu. Oke, terima kasih.
anak-anakku yang hebat, kita sudah bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kegiatan pembelajaran pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Ya, silahkan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Duduk yang sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Adam, terima kasih anak-anak hebatku. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang macam-macam tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang aku cintai, kalian tadi sudah menyaksikan referensi 3 video pembelajaran yang saya buat, yang hal itu sudah saya laksanakan di SDN Negeri Banombo. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk agar kalian bisa melihat video yang saya buat di episode selanjutnya. Kepada Bapak Ibu guru, mari kita berkarya karena keterbatasan waktu dan pembelajaran yang diterapkan di era pandemi COVID ini. Jangan patah semangat, tetap melaksanakan tugas dengan giat dan selamat demi majunya putra-putri bangsa untuk kemajuan negara kita tercinta Republik Indonesia. Untuk anak-anakku, pesan dari saya, meskipun kita terhalang bertatap muka, terhalang bertemu, hanya bisa bersua melalui dunia maya, tetap semangat belajar. Jangan patahkan semangatmu hanya karena kondisi yang saat ini melanda di negeri kita tercinta ini. Yuk kita wujudkan manusia yang berkarakter, manusia yang berbudi pekerti, dan manusia yang hebat yang nantinya akan membangun Indonesia lebih maju lagi. Semangat untuk para pelajar Indonesia, semangat untuk Bapak Ibu guru berprestasi, semangat untuk warga negara Indonesia semua, semangat untuk Bapak Ibu wali murid yang selalu siap sedia mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Demikianlah video yang saya buat untuk referensi Bapak Ibu dan untuk belajar di rumah anak-anakku. Siswa kelas 4 pada khususnya, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.